bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita naikkan pujian dan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Janji dan kasih-Mu
janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, oh Bapa yang janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Biarkan kami mengalir di dalam kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur ya Allah. Kami mau mengucap syukur buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat segala anugerah-Mu. Kasih-Mu senantiasa baru bagi kami. Setiap hari selalu baru. Pertolongan-Mu selalu nyata setiap pagi bagi kami Tuhan. Pada saat kami bangun, kami membuka mata kami. Satu ucapan syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih dari hati kami yang terdalam, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang mengubahkan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapa, pagi ini adalah pagi pengucapan syukur bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari ini kami jalani dengan rasa syukur. Hari ini kami jalani dengan semangat, dengan sukacita. Pagi ini kami datang beribadah, masuk gerbang Tuhan dengan pujian. Masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau naikkan syukur, naikkan pujian kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya, kita yang mau bersuka cita, kita yang limpah dengan syukur. Mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Yes. Sorak-sorai termeriah bagi Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita limpah dengan sukacita. Kita bersemangat sebab pagi hari ini kasih Tuhan itu selalu baru bagi kita. Amin. Mari masuk gerbangnya. Bersyukur dengan penuh
pujian, bersuka di hadiratnya, dengan senang hati naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama masuk gerbangnya. Amin. Kami masuk gerbang Tuhan, bersuka di hadiratnya, naikkan amin, puji dia, musik dan tarian, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Mari kita saut-sautan ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, jemaat Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Engkau sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, angkat tanganku, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, amin. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Kita semuanya naikkan pujian ini, sebab Tuhan Engkau sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, amin. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, amin, yes.
Engkau sungguh baik. Amin. Benar Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Sebab Dia sungguh baik. Amin. Yes, sama-sama ya. Amin. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Engkau sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, amin. Yes, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa baik. Bukti karya-Mu nyata dalam hidup kami. Amin.
dahsyat, teramat dahsyat. Engkau luar biasa dan ajaib. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk bagi kita seluruhnya. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Senior. Kami persilakan. Shalom warga kerajaan. Sungguh berbahagia kalau kita dipakai Tuhan menjadi seperti yang di belakang ini ya, menjadi kebun anggurnya Tuhan, Karmel ya, kebun anggurnya God ya. Dan berbuah banyak yang mempermuliakan Dia. Karena kita sekali lagi tidak dipanggil untuk to be successful, tetapi to be fruitful. Mungkin Anda sudah bosan saya kata ini, saya akan terus bicara sampai itu terpatri dalam diri Anda. Bagaimana? Minggu yang lalu saya katakan hati-hati pada benalu. Orang yang menempel pada pohon kita, kehidupan kita, dan dia melakukan hal-hal yang merusak. Ya, membawa kita kepada jalan-jalan yang menjauhkan diri pada Tuhan. Tapi kalau sudah tanya, apa hobinya iblis? Ada yang tanya saya, Pak, apa hobinya iblis? Saya bilang, dia hobi bikin Kristen bonsai. Ya, hobi bikin Kristen bonsai. Kalau sudah nonton film-film sejarah dulu, Cina, Jepang, Korea, orang-orang kaya, bahkan kaisar-kaisar hobinya yaitu membuat ya pohon yang besar, oak tree, atau kalau di sini beringin, tapi kecil. Ya, bagaimana itu? Kena matahari sedikit, kena yaitu air sedikit, diguntingi supaya tidak tumbuh, dan jadi pohon. Memang itu pohonnya sebetulnya pohon besar tapi kecil, bonsai. It's an art sebetulnya ya. Di rumah kakek saya itu ada pohon jeruk, tapi ditanam di pot, saudaraku. Akibatnya tumbuhnya ya kecil, saudara ya. Apalagi kalau dipelihara seperti bonsai itu kesukaan iblis. Dengarkan khotbah singkat ya, khotbahnya kok lama. Saya belajar dari pendeta Cho Yonggi, kalau mau beri makan jangan pakai sendok katanya, pakai skop, kasih makan supaya kuat. Tetapi itulah hobi daripada iblis. Di dalam Corona Academy ini apa yang berbahaya? Free time, saya nggak salah dengar. Free time, itu bahaya saudara. Sebab Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi slothful, ya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Itu adalah saudara daripada si perusak, bukan cuma friend ya, tapi brother. Kalau namanya brother itu punya DNA yang sama, gitu kan? Dari siapa? Si perusak. Si perusak ini ternyata adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah great wisdom. Great wisdom. Baal Sahat. Sahat itu perusak, ya. Membuat kita korup, membuat kita busuk, membusukkan. Bukan cuma itu saudaraku, membuat juga merusak, membuat hal yang jadi negatif. Karena apa? Free time. Bagaimana mencuri waktu kita? Seringkali kalau saya ketemu orang, tergantung daripada bagaimana dia bisa maju, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu. Salah satu tanda kalau saya berkata, kok lama sekali ya minggu depan? Saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata, kok cepat sekali ya, sudah Natal. Karena kita tidak wasting time, saudara. Salah satu musuh kita kelihatan sederhana sekali. Mungkin karena generasi ya. Saya tidak seperti Donald Trump yang pakai Twitter itu. Bahkan Facebook pun saya tidak aktif. Yang generasi saya sesudahnya, Pak Roni, ya Pak Daniel, lalu juga Pak Yoyo dan sebagainya. Mereka ada di situ, di IG, ya di mana-mana. Saya lebih fokus kepada pengajaran. Dan karena itu jangan jadi Kristen bonsai. Terima firman Tuhan yang sepenuhnya, ya. Berdoa sedikit, mendengar firman Tuhan sedikit. Selalu tanya, berapa lama kalau khotbah? Kalau lama tidak mau dengar. Saudara yang kasihan Tuhan, mau bertumbuh kuat, berbuah, atau jadi bonsai, the choice is yours. Tetapi sekali lagi, jangan mau dicuri waktu. Salah satunya ya sosmed. Pergunakan sosmed hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Tidak perlu kami takut, Tuhan. Kau sanggup kami, sebab Kau
Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Lagi katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh engkau ajaib, engkau hebat Tuhan. Yes, kami mengalir bersama denganmu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Engkau sungguh hebat, engkau sungguh hebat, sungguh ajaib engkau, sungguh hebat engkau, berkarya engkau dalam hidup kami. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami cemas, sebab engkau Allah sumber kekuatan bagi kami, Allah sumber pengharapan dalam hidup kami. Mengucap syukur, mengucap syukur buat kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, haleluya. Shalom. Ada sukacita. Amin. Meskipun bulan tua ya, minggu terakhir saudara. Kepada kami diberikan saudaraku tema tentang fruitful, berbuah banyak atau berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara, memang firman Tuhan berkata, ya Tuhan Yesus sampai sekarang masih mencari apa? Mencari buah. Kita baca dulu Markus. Markus pasal 11 ayat 20. Markus 11 atau ayat 12 ya, ayat 12. Markus 11 ayat 12. Dapat? Kita baca bersama-sama. Ayat 12. Dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Yuk sama-sama. Keesokan harinya dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Berarti Tuhan sedang mencari buah. Yang dia dapat hanya dedaunan. Saudara, namanya pohon pasti punya daun biasanya.
Dan kalau udah ada daunnya saudara, seharusnya ada buahnya. Katakan amin. Tapi Yesus tidak mendapati buahnya. Maka pada ayat berikutnya dikatakan, ayat 14. Maka katanya, kata Yesus pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita akan lihat hasilnya, ayat 20. Ayat 20 hasilnya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Sama-sama. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau akar pohon kering, otomatis tak akan bisa berbuah. Yang setuju katakan amin. Kering itu saudara bicara tidak ada kehidupan. Nah, kita akan belajar pada saat ini kenapa Yohanes 15:8 Tuhan berkata berbuah. Dan apa penyebab mereka bisa berbuah atau kita berbuah. Kita baca Yohanes 15, ini tema pada bulan ini mungkin ya. Yohanes 15 ayat 8-nya. Satu perikop ini ada 8 ayat, di closing pada 8. Nanti kita baca saudaraku di atasnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah, kita ulang sekali lagi saudara, sama-sama ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saya tanya saudara, mana lebih dahulu, berbuah banyak atau murid? Mana lebih dahulu dari ayat ini? Berbuah banyak dulu atau jadi murid? Berbuah banyak dulu baru jadi murid. Tapi seringkali saudara, ya, kita ngaku murid tapi tidak berbuah. Padahal sebenarnya kualifikasi syarat jadi murid harus berbuah. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak cari saudaraku yang lain, Tuhan cari buah. Dalam Alkitab ada 3 jenis buah diterangkan. Pertama ada buah pertobatan. Kita baca Matius 3:8, Matius 3:8 dan Lukas 3:8. Matius 3:8. 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah, ini buah yang pertama, buah pertobatan. Lukas 3:8. Lukas 3:8. 1, 2, 3 ya. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Cukup. Ini yang pertama. Yang kedua namanya buah roh. Ada 3 buah, Galatia 5. Galatia 5, 22-23. Ada 9 buah Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah kedua. Pertama tadi apa saudara? Buah pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Yang kedua, buah Roh Kudus. Yang ketiga, buah pelayanan. Filipi 1 ayat 21-22. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi. Tadi gembala senior banyak bicara tentang saudaraku, ya, kemalasan. Ya, kalau kita malas saudaraku nanti identik menjadi destroyer, perusak. Orang malas nanti lama-lama jadi destroyer. Malas itu sama dengan tadi bahasa Inggrisnya great waster. Ya, dia akan menjadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Saudara, kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan untuk berbuah. Kalau Paulus berkata, tapi kalau aku harus hidup dunia ini, berarti bagiku bekerja. Arti bekerja, melayani. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan Tuhan dengan satu tujuan untuk bisa berbuah. Yohanes 15 berkata 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang, supaya kamu pergi dan menghasilkan
dan buahmu itu kekal atau tetap adanya. Jadi Tuhan berkeinginan kita diselamatkan bukan hanya jadi jemaat biasa. Tuhan mau kita berbuah, katakan amin. Saudara, di mana buah Roh Kudus pun harus ada pada kita. Buah pertobatan dan yang terakhir buah pelayanan. Hasilkan buah-buah pelayanan. Ada lagu pujian berkata, ya, waktu ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. Tuhan cari buah. Nah, saudara, seringkali orang saudaraku mencoba menutupi dosanya, ketelanjangannya saudara, seperti Adam dan Hawa dengan menyemat daun pohon ara ya sebagai cawat. Saudara, Tuhan suka kita punya karunia. Ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Dan jumlahnya sama-sama, siapa yang tahu? 9. Kita baca saudaraku Galatia tadi ada 9. 1 Korintus 12 juga bicara karunia Roh Kudus ada 9. Tidak kebetulan jumlahnya 9. Supaya balance 9-9. Nah, tapi saudara, yang Tuhan paling inginkan sekali lagi adalah buah. Karunia, yes, itu penting juga untuk efektivitas pelayanan kita. Tapi yang paling Tuhan inginkan sekali lagi adalah buah. Adam dan Hawa, satu contoh saudara, ketika mereka berdosa, Kejadian 3:15, lalu mereka mencoba menutupi dosa mereka, aib mereka, ketelanjangan mereka dengan menyemat daun. Katakan daun. Daun pohon ara dia ambil, dia bentuk, dia jadikan cawat menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan gak setuju. Tuhan gantikan ya cawat yang terbuat dari daun pohon ara tadi dengan cawat dari kulit binatang. Dan langsung Tuhan yang mengenakan pada mereka. Tuhan pakaikan pada mereka kulit binatang. Bicara kulit binatang saudara, ini gambaran Ibrani 9:22, tidak akan ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Tak akan ada pengampunan tanpa korban Kristus. Dan tidak mungkin domba itu kulitnya bisa dipakaikan jadi pakaian atau cawat kalau dombanya belum mati. Katakan amin. Kita baca Ibrani 9:22. Nanti ada kaitan dengan daun dulu saudara, baru bicara buah. Ibrani 9:22. Takkan ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Mari sama-sama. Dan hampir segala sesuatu, kurang kencang saudara, haleluya. 1, 2, 3 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, makanya cawat yang dibuat oleh Adam dan Hawa dari daun pohon ara itu saudara, dikenakan untuk menutupi aib mereka, Tuhan gak setuju. Tuhan ganti dengan cawat terbuat dari kulit binatang. Itu profetik tentang Yesus anak domba yang disembelih, darahnya tercurah. Karena tidak ada dosa bisa selesai tanpa darah Yesus. Katakan amin. Amin saudara. Lalu saudara, apa hubungannya dengan saudaraku daun perjanjian baru? Kita baca Wahyu 22. Wahyu 22:2. Wahyu 22:2. Daun itu gambaran apa? Di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu, sekali lagi, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini bicara saudaraku daun itu ya konotasinya kepada merujuk kepada karunia. Salah nggak punya karunia? Dahsyat kita punya karunia, amin. Tapi kita nggak bisa jadikan karunia Roh Kudus jaminan kita ke sorga. Sebab apa saudara? Sebab karunia itu gifts, pemberian dari Tuhan dan akan diambil. Karunia itu enggak sempurna dan tidak menetap, tidak kekal. Hanya kasihlah, buah Roh Kuduslah yang kekal adanya. Amin. Amin saudara. Nah, banyak hamba Tuhan saudara, seperti tadi mencoba menutupi aibnya, ketelanjangannya dengan coba karunia Roh Kudus. Sampai dia berkata begini, saya pernah telepon hamba Tuhan, Pak Gordon, percaya enggak kau
Apa yang dituduhkan oleh banyak pendeta tentang aku? Mengenai apa itu? Aku berzina. Loh, kalau soal itu kau yang tahu. Loh, enggak, aku tanya kau sekarang. Kita sering sama. Kita melayani dengan karunia Roh Kudus, ada mujizat, manifestasi, ya. Percaya, padahal aku masih dipakai Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Orang sakit kanker sembuh, orang lumpuh jalan, buta, dan itu fakta, saudara. Dan dia punya karunia, saudaraku, word of knowledge, berkata-kata pengetahuan. Ketika dia berdiri di mimbar, dia bisa tahu, saudara, ada seorang ibu di sini yang maaf kata di ketiaknya ada benjolan. Padahal nggak ada bicara dan tidak kenal sebelumnya, dan betul ada. Salah satu jemaat kita juga, saudaraku, kaum ibunya. Amin, saudara. Dia tahu, saya nggak pernah cerita. Dan ibu ini pun saya tanya, ibu ada cerita? Nggak ada cerita. Itu karunia pengetahuan. Dahsyat nggak? Lalu doakan, saudaraku, di tempat. Ibu itu duduk di sana, pendeta di sini, saudaraku. Ibu, engkau sembuh sekarang. Dan sembuh. Itu benjolan lenyap. Kemudian, saudaraku, ya, dan banyak karunia yang lain lagi, saudara. Kemudian ada satu kasus, saudara. Dan saya tidak mau menjudge dia dengan apapun. Tapi yang jelas, saudara, karunia yang dimiliki seorang itu enggak jaminan kekudusan orang itu. Maka nanti pada Matius 71 Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat. Padahal mereka berkata, kami telah bernubuat. Itu karunia, ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati, itu karunia. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa, saudara? Karena mereka mengandalkan ya karunia itu kepada Tuhan. Saudara, ini baju diberikan oleh jemaat, saya lupa siapa, karena ada 3 jemaat kasih baju, saudara. Ya, lain waktu, saudara. Kemudian, saudaraku, seandainya lah Bapak Siringo-ringo yang kasih baju ini contohnya. Lalu saya panggarkanlah ini, saya banggakan. Pak, ini baju baru. Ya, ada yang ngasih, saya nggak tahu siapa, pokoknya baju. Nah, Pak Siringo-ringo berkata, saudaraku, Pak Gembala lucu. Ini kan baju dari saya. Masa Bapak anggarkan sama saya? Bapak panggarkan itu sama saya? Yang Bapak panggarkan jangan dari saya. Saudara, kalau karunia itu dari Tuhan. Tapi buah Roh Kudus dari kita. Amin. Bisa paham, saudara? Panggarkanlah sama Tuhan, banggakanlah kepada Tuhan apa yang dari kita, bukan dari dia. Apakah itu? Buah Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Kasih adalah kehendak Bapa. Nah, mereka berkata, kami telah lakukan mujizat. Yes, karunia, iya, nubuat, iya. Tapi Tuhan tetap berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Lalu kawan ini berkata, jadi kau masih yakin dengan perkataan mereka yang accuse aku, menuduh aku berzina. Kalau soal itu bro, kau yang tahu. Tapi aku masih dipakai Tuhan dengan mujizat. Kalau soal mujizat, setan pun bisa bikin mujizat. Dukun pun bisa bikin mujizat. Betul gak, saudara? Haleluya. Saya kasih sama dia Roma 11:29. Sejak itu, saudaraku, dia nggak mau telepon lagi, saudara. Ini tadi menyembunyikan aib dengan mencoba memamerkan tapi jangan di generalisasi, saudara. Bukan berarti semua hamba Tuhan punya karunia ada dosanya, bukan. Itu saya bangga dengan adanya hamba Tuhan Pastor Andi Simon, ya. Oh, saya bangga, saya puji Tuhan buat pelayanan dia, saudara. Kalau ada yang menghina dia, saudaraku, yang mengatakan, oh saya justru ya membela dia, saudara. Saya percaya dengan karunia karena saya juga pernah dipakai Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Lalu ayat ini berkata apa? Coba 29, Roma 11. Saya minta yang kuat suaranya baca, bantu saya, saudara. Sebab berarti semua kuat suaranya, ya. Sama-sama lah. 1, 2 ya. Iya, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tapi saya suka di bahasa Inggrisnya, saudara. Saya sering dengar khotbahnya Pendeta Timotius Subekti juga, ya, GBT Semarang, saudara, Gereja Bethel Tabernakel Semarang, saudara, yang dia berkata, saudaraku, bahwasanya Alkitab kita kalau bahasa Indonesia memang kurang apa bobotnya.
kurang begitu tinggi ya nilainya saudara, pengertiannya. Bahasa Inggris lebih bagus saudara. Coba 29 bahasa Inggris ya, terjemahan KJV. Ada bang? KJV. Ini dia. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Debbie. Ya, siapa yang bisa? For the gift and calling of God are without repentance. Without ini bicara tanpa. Tanpa repentance ini pertobatan. Jadi karunia dan panggilan masih bisa berjalan walau tanpa. Bisa paham saudara? Sampai sekarang Tuhan masih allow, izinkan. Tapi nanti pada hari penghakiman, di pintu penghakiman, aku akan berterus terang. Aku tidak pernah kenal kau. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Meskipun mereka telah berkata, kami telah bernubuat, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bangkit orang mati. Tapi Tuhan berkata, bukan itu yang ku mau. Yang paling aku mau dari kalian adalah maka benar kali tema ini saudaraku, fruitful, berbuah banyak, berbuah lebat. Halo, haleluya. Ini prinsipnya dulu saudara. Baru kita lihat bagaimana caranya supaya bisa berbuah. Secara umum akan ada buah kalau ada pertumbuhan. Pohon itu akan berbuah setelah dia mengalami takkan berbuah kalau nggak bertumbuh. 2 Raja-Raja 19:30. Ini sampai jam berapa ini? Pak, setengah 12. Iya. Karena biasa kan jam 12 kan? Ayo, 2 Raja-Raja 19:30. Ya, setelah Covid ini kami juga berlaku yang biasa 2,5 jam tiap sesi jadi 2 jam. Setengah 8, setengah 10, setengah 10, setengah 12, setengah 12, setengah 2. Ya, tadinya 4 sesi. Kena Kepling datang sama Polda. Tolong Amang ibadah fokus di rumah. Jadi kami maksimum namanya ruko saudaraku hanya maksimum bisa hadir 15 atau paling banyak 20 orang. Tetap patuhi prokes. Amin. Amin saudara. Berjaga-jaga dan berdoa. Tingkatkan iman dan tingkatkan imun. Sekarang saudaraku saya nyelip dulu ya. Agak melenceng dulu ini. Saya risih kadang melihat Facebook ini saudara. Banyak sekarang pendeta hamba Tuhan saudaraku selalu mengkait-kaitkan vaksin itu dengan antikris. Lalu banyak pendeta berkata just ya divaksin just katanya saudara. Saudara, saya divaksin 2 kali. Ibu juga istri dan putri kami ke nomor 3 yang kerja di ATC divaksin 2 kali saudara. Ya, yang nomor 1 yang kecelakaan kemarin saudaraku, ya. Saudara karena dia hamil nggak bisa vaksin. Nah, saudara, saya mau katakan saudaraku, vaksin itu pure, murni masalah kesehatan. Tidak ada kaitannya dengan kerohanian. Ada orang berkata, setelah aku divaksin, DNA aku mulai hilang. DNA apa yang hilang? DNA Kristus. Tadi aku suka menyembah, jadi gak suka menyembah. Bohong. Aku udah 2 kali vaksin, suka firman. Masih tadi pagi pun aku punya moto, no Bible, no breakfast. Tiap pagi share Alkitab sama kawan-kawan. Amin. Mana ada itu saudara? Lalu mereka berkata itu antikris. Saya mau terangkan saudara, Wahyu pasal 13 itu nanti akan muncul satu tokoh namanya antikris. Kalau sekarang ini antikris udah banyak. Antikristus banyak sekarang ini. Tapi nanti muncul pimpinannya di Wahyu 13. Dengan nama the number of beast 666 666. Nanti di sana saudaraku akan diberikan cap dahi atau tangan. Tapi ingat, itu terjadi setelah selesai Wahyu 12. Wahyu 12 bicara rapture, pengangkatan. Saudara, akan ada pengangkatan, baru nanti orang kudus diangkat, Roh Kudus diangkat, sekarang tinggallah orang-orang tak terangkat. Orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh tetap tinggal di bumi, lalu mereka akan ditawarkan dengan ancaman, mau sangkal Yesus atau mati. Tetap pertahankan Yesus atau mati. Nah, kalau kita berkata, aku mau sangkal Yesus, baru dapat cap 666.
anam. Amin. Nah di sana nanti Wahyu 13 itu, saudara, itu tidak akan bisa lagi transaksi apapun. Jual beli nggak bisa. Saya tanya saudara yang sudah divaksin, apakah setelah saudara divaksin bisa jual beli? Bisa pakai uang saudara untuk beli sesuatu bisa? Bisa. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan, kemarin putri kami nomor 3, saudaraku, dia diterima di USU pertanian, jurusan peternakan saudara. Nah masih bisa pakai rupiah. Transfer ya uang kuliahnya per semester 3,2 juta. Masih bisa. Walaupun kami sudah divaksin. Nanti waktu antikris Wahyu 13, ketiga itu ada di dahi dan tangan kita nggak bisa pakai uang lagi. Semua uang ditangani sama antikris. Makanya yang tidak mau terima cap itu akan sengsara. Amin. Tapi ada hamba Tuhan berkata, saudaraku, kalaupun nanti saudara sengsara, dianiaya, nggak bisa dapat makan minum, apalagi bayi saudara masih kecil minta susu, nggak ada uang, nggak bisa jual beli, nggak apa-apa. Kalaupun mati nanti kita dianiaya, tapi ingatlah jangan pernah sangkal Yesus. Mati kita dalam tempo 3,5 tahun masa antikris, tapi kita ke sorga selama-lamanya. Maka saya pernah ingat perkataan hamba Tuhan Timotius Sibekti, saudaraku, ya. Seandainya di antara jemaat yang saya gembalakan ini ada nanti yang tidak terangkat, camkanlah ini, ya, jangan pernah terima cap anam. Siapa tahu nanti ada yang nggak terangkat katanya. Maka di Wahyu 13 katakan, yang ayat 18, yang penting sekarang adalah hikmat, bijaksana. Coba baca Wahyu 13:18. Ya karena saya nggak suka kali saudara, pendeta-pendeta ini kayak anti vaksin, nanti kena COVID baru tahu. Ya. Coba Wahyu 13:18. Banyak pula itu murid saya dulu saudaraku, jadi guru sekarang. Yuk baca yuk. Yang penting di sini ialah barang siapa yang bijaksana. Jadi sekarang yang penting waktu antikris nanti hikmat dan bijaksana, bukan iman lagi. Karena orang kudu diangkat. Amin. Yang penting hikmat, pengetahuan, bijaksana. Makanya dikatakan kalaupun nanti ada kita nggak terangkat saudara, jangan pernah terima cap anam. Kalaupun harus mati kita, akibatnya kita mati saudara, bayarannya nggak apa-apa. Mati seketika tapi ke sorga selama-lamanya. Ketimbang kita sangkal Yesus, terima cap anam dahi dan tangan kita saudara, tapi kita sangkal Yesus, kita bisa nikmati fasilitas dunia ini 3,5 tahun nanti Kris, tapi nanti ke neraka selama-lamanya. Pilih mana? Jangan sangkal Yesus, ke sorga selama, walaupun mati kena aniaya. Amin saudara. Haleluya. Oke lah, itu agak melenceng sedikit lah saudaraku ya, supaya jangan terlalu kita melebar. Dan jangan percaya saudaraku, jangan percaya itu vaksin gak ada kaitan dengan antikris. Ya hilang DNA-nya untuk menyembah Tuhan. Saya bilang, saya tanya saudara yang pelayan persuasif, udah vaksin gak? Menyembah gak? Menyembah kok. Bagus penyembahnya saudara, haleluya. Puji Tuhan. Ya, sok-sok kali. Haleluya. Puji Tuhan lah ya. Gak boleh marah ya. Nanti menghadati, mengamuk darah tinggi. 2 Raja 19:30. Jangan sampai akar kita itu kering. Jangan sampai akarnya mati. Kalau akarnya kering, tak ada kehidupan, pasti tidak akan berbuah. Maka dikatakan di sini saudaraku, ayat 30. Sama-sama. 2 Raja 19:30. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Iya. Berakar ke bawah, menghasilkan buah ke saudara. Akar itu tidak kelihatan. Amin. Pada umumnya pohon itu, pokok itu akarnya kelihatan. Yang kelihatan apa? Buahnya. Dari manakah buah itu? Dari akarnya. Halo, haleluya. Jadi kalau akarnya makin ke dalam, itu gambaran persekutuan kita dengan Tuhan makin dalam dengan Tuhan, percayalah buah itu pasti akan muncul.
Nggak usah berdoa, Tuhan beri aku buah, berbuah Tuhan. Enggak, berakar aja dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti akan ada muncul buahnya. Halo, haleluya. Saya senang dengan pengajaran hamba Tuhan Kris Manusama. Kenapa saudara? Dia ya piawai dalam worship penyembahan itu GB Rock Ambon ya. Dia piawai kali dalam penyembahan, tapi dia juga mengajar tabernakel. Amin. Dan saya belajar juga saudara, walaupun saya sudah tahu juga dari sebelumnya, tapi saya belajar juga bahwa tabernakel itulah gambaran persekutuan kita dengan Tuhan. Coba tampilkan Bang, ya. Gak lama ini saudara. Tampilkannya tabernakelnya ya. Kalau aku tampilkan jelek ya. Ini dia saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan digambarkan dengan 3 ini. Ini pelita emas, ini namanya ruang kudus. Jadi tabernakel ini saudaraku ada 3 wadah, 3 area. Pelataran, ruang kudus atau suci, dan ruang maha suci. Nah saudara, saya akan bicara banyak di pelataran di ruang kudus saja saudara ya. Pertama di sini ada 3 peralatan, pelita. Pelita emas ini bicara persekutuan dengan Roh Kudus. Katakan persekutuan Roh Kudus. Ini meja roti firman, persekutuan dengan firman atau Yesus. Yang ketiga mezbah dupa, persekutuan dengan Bapa. Jadi Roh Kudus, Yesus dan Bapa, atau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, mezbah dupa inilah saudara yang kita kenal dengan pujian penyembahan. Mezbah dupa ini saudaraku dikolaborasikan ini dengan pelita dan meja roti. Maka dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Paham? Nah ternyata ini perjanjian lama. Zaman Musa. Di perjanjian baru Ibrani 9. Ternyata mezbah dupa ini sudah pindah ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus dahulu waktu zaman Musa hanya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian bicara hadirat Allah. Ya, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan saudaraku ini tabut perjanjian. Tapi di Ibrani 9 ternyata mezbah dupa penyembahan ini udah naik dia ke ruang Maha Kudus, menyatu dengan hadirat. Kita baca Ibrani 9. Gak usah di skip ini ya. Ibrani 9 ayat 1. Ibrani 9 atau bisa double-double apa ya gambarnya. Ibrani 9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Ayat 1. Memang perjanjian pertama untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian. Nah ini dia. Kalau tadi di kemah Musa perjanjian lama ada satu lagi mezbah dupa, tapi di sini ayat 2-nya tinggal 2. Mezbah dupanya nggak nampak. Kemana dia? Hilangkah? Bukan. Dia pindah ayat 3-nya. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha. Jadi tadi ada pelataran, ruang suci atau ruang kudus, ruang maha. Ternyata mezbah dupa yang tadinya di ruang kudus udah pindah ke ruang Maha Kudus. Nanti kita akan lihat apa artinya saudara. 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan. Inilah tadi 2 penyembahan tadi. Jadi mezbah dupa tadi yang tadi di ruang kudus udah pindah ke ruang Maha Kudus. Amin. Kenapa mezbah dupanya pindah ke ruang Maha Kudus bersama dengan tabut perjanjian? Sekali lagi, tabut perjanjian itu bicara the presence of God. Hadirat Tuhan. Hadirat Allah. Ini juga menerangkan pada kita saudaraku, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa lepas dari mezbah dupa. Untuk menikmati kedekatan, keintiman dengan Tuhan, nggak bisa lepas dari penyembahan. Orang bisa kaya firman. Kalau kami saudaraku, karena kami ada satu pengajaran mempelai, fellowship kami saudara. Jadi kalau kami mempelai ini pengajaran mempelai saudaraku limpah kali firman.
Ya, hampir nggak pernah habis bahan khotbah. Pokoknya bisa khotbah 3 jam, saudara. Tapi ingat saudaraku, limpah firman tanpa penyembahan itu sama dengan manna yang ada di pelataran umurnya 1 hari. Betul? Manna di ruang kudus ada juga waktunya terbatas. Nanti kalau udah usang dia, meja roti tadi ada manna di situ. Kalau udah usang nanti dia akan ditarik sama anak Imam Harun, diganti dengan yang baru. Tapi ada manna yang usianya kekal di ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian di sana 3 peralatan. 1, tongkat Harun yang bertunas, itu bicara karunia Roh Kudus. Kemudian ada 2 loh batu firman dan ada bokor berisi manna. Manna yang di ruang Maha Suci ini samanya jenisnya dengan yang ada di meja roti ruang kudus. Sama juga manna yang ada pelataran yang tiap hari dijatuhkan dari langit dan hanya umur 1 hari. Kecuali Sabat 2 hari. Amin. Amin. Tapi kenapa sifat manna yang ada di ruang kudus, tahu perjanjian ruang Maha Kudus, itu sifatnya kekal? Karena bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Firman itu akan kekal dalam hidup kita dan membawa kita pada kekekalan kalau kita bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Jadi firman tanpa hadirat, firman tanpa penyembahan, saudaraku, itu sama dengan Farisi. Ngerti firman, limpah firman, tapi nggak bisa nyembah. Halo, haleluya. Dan saya suka dengan pernyataan daripada Pak Krisman Usama, saudara. Semua perkara Tuhan bisa buat, hanya satu yang Tuhan nggak bisa buat, menyembah dirinya. Maka sampai sekarang dia cari penyembah-penyembah saudara dan saya. Amin. Dan ternyata mezbah dupa tadi pindah ke ruang Maha Kudus bersama hadirat Tuhan. Kalau kita mau firman Tuhan kekal dalam hidup kita, saudara, bahkan bawa kita pada kekekalan, kita harus dalam hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, firman itu akan kering. Halo, haleluya. Ini namanya, saudaraku, berakar ke bawah. Miliki keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, seperti pokok anggur dan ranting. Kalau ranting itu, saudaraku, lepas dari pokoknya akan kering, dibakar, dibuang, saudara. Saya tanya saudara, dari pokok atau pohon itu, apanya yang berbuah? Pokoknya atau rantingnya? Saya ulang, saudara, dari satu pohon itu, yang mana yang berbuah? Pohonnya kah, batang pohonnya atau rantingnya? Rantingnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Jadi secara ranting carangnya itu kita orang percaya. Kalau pokoknya itu nggak usah sangsikan, itu Yesus sendiri. Tapi kita caranya, rantingnya yang harus menghasilkan. Caranya bagaimana tadi? Berakar ke bawah dan nanti buah akan tampil ke atas. Miliki keintiman dengan Tuhan, makin dalam kita dengan Tuhan, saudara, makin ada buah kita hasilkan. Halo, haleluya. Maka di Mazmur ada katakan, from the depth call unto depth. Dari kedalaman memanggil pada kedalaman. Makin dalam bersama Tuhan, kita makin dalam mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita baca lagi, saudaraku, ayat 1-nya Yohanes 15 sampai 7, itu bicara bagaimana melekatnya ranting dengan pokok. Tak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan akan dipotong, saudara. Ini zaman kemurahan Tuhan. Amin. Saat kita mengalami kemurahan Tuhan, saudaraku, mari melekat pada pokok anggur. Haleluya. Roma 11:22. Ini terakhir ya. Jangan sampai kita dipotong juga seperti ranting yang tak berbuah. Roma 11:22. Udah mau jam 11:30 ya. Harus dihujud. 22. Sebab perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya yang telah jatuh. Kemurahannya tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Ranting yang tak berbuah akan dipotong. Kita lagi masuk dalam kemurahan Tuhan. Manfaatkanlah kemurahan Tuhan ini untuk bisa berbuah. Jika tidak, saudara, kita pun akan dipotong juga. Saya percaya kita semua orang bijaksana, kita akan memilih untuk berbuah. Yang berbuah akan makin dibersihkan supaya makin banyak lagi berbuah. Amin.
Kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian pada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Waktu masih kita kuat saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan, jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Amin Tuhan. Harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila waktunya, bila ku tak berdaya, sudah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya ku tak berdaya lagi, sekali lagi, oh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Selagi kami masih sehat, masih kuat, kami mau berbuah-buah bagi Tuhan. Bila saatnya ku tak berdaya, sembahlah Dia, haleluya. Oh haleluya. Dia rabaya syataralabo. Buah-buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah pelayanan yang kami harus hasilkan Tuhan pada akhir zaman, menjelang Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Iya ya syagaralabo. Haleluya, 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 haleluya. Menjelang Tuhan datang menjemput gerejanya, biarlah kami berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away, oh my soul.
even so, even so. Amin Tuhan, kami rindu kedatangan-Mu kedua kali. Bila kami berbuah-buah untuk-Mu Tuhan, ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus, ada buah pelayanan, jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan, dan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Roh Kudus pada akhir zaman ini, bagikan Elisa kepada Elia, memiliki urapan 2 kali ganda daripadanya. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan jemaat Tuhan dalam ibadah raya kita minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dan kami rindu agar minggu depan dapat kembali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Berikut Warta Rock Ministry Medan. Ibadah raya kita berlangsung seperti biasa setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Dan untuk saat ini ibadah Rocky masih ditiadakan. Doa pengerja setiap hari Sabtu mulai pukul 7 malam di GBI Rock Center Medan. Kami himbau pada seluruh pengerja dapat menghadirinya. Mari bertumbuh dan berkembang bersama dalam kegiatan Komsel. Untuk waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran warta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas doa dan dukungan untuk dalam pembangunan kita yang terkumpul hingga saat ini. Dan kami mengajak kepada jemaat Tuhan untuk menabur bersama dalam pekerjaan Tuhan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di GBI Rock Ministry Medan wajib mengikuti protokol kesehatan. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bertumbuh dan berakar serta tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap sehat. Demikian warta kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami. Kami mau bawa dengan sukacita, dengan kerelaan di hati. Sebab kami percaya Tuhan akan memberkati kami berlipat kali ganda. Setiap apa yang kami kerjakan dan setiap apa yang kami lakukan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dengan setiap hati naikkan pujian, punya tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, amin. Naikkan pujian, pujinya tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, amin. Yes.
telah bekerja dan sedang bekerja di dalam setiap hati kami sehari ini Tuhan. Terima kasih untuk memuaskan setiap hasrat jiwa kami. Engkau telah memenuhi setiap bejana-bejana kami siang hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang beribadah, yang bahkan yang mendengarkan kami melalui online siang hari ini, semuanya kami diberkati. Yang sakit mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Hidup kami di bumi. Hari ini terjadi pertobatan besar ya Tuhan. Tuhan sedang berbicara dalam setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Kami percayakan hidup kami dan segala yang kami punya. Perjalanan kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami. Tuhan yang melindungi kami. Yang kami berjalan kaki naik kendaraan pribadi. Bahkan pun kendaraan umum. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu percaya malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Pekerjaan usaha bisnis mereka Kau berkati. Setiap keluarga Kau berkati Tuhan. Promosi-promosi dari Tuhan bergolak bagi kami semuanya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sumber segala berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima Tuhan bagi kita buka hati kita, mata kita, Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai setiap kita siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan Tuhan memberkati.